Yuk kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Nasahil Ibad. Kita masuk kepada makalah ke-25 ya. Betul ya? Iya. 25. Dari yang 3. Al-maqalatul khamisatu wa ishrun. Maqalah ke-25. Ruya annahu alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan bahwa sungguhnya atau dari Rasulullah SAW, ya, kharaja zata yaumin, keluar di satu hari, ala ashabihi. Jadi maksudnya di sini menemui sahabatnya. Faqala, dan Rasulullah SAW berkata di sini, ya. Maka Rasulullah SAW berkata di sini, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Memang maksudnya di situ adalah asbahtum, ai dakhaltum fi waqti sobah, ya. Ya, ini bagaimana maksudnya di sini kalian memasuki waktu subuh. Jadi maksudnya pada saat kalian subuh itu hari ini itu bagaimana kabarnya. Jadi Rasul tuh menanyakannya begitu. Ini ungkapan, gaya ungkapan dalam bahasa Arab ya. Jadi maksudnya kaifa asbahtum, bagaimana hari ini maksudnya. Bagaimana pagi ini. Ya, kalau para motivator itu kan selalu bilang selamat pagi ya, karena pagi-pagi itu biasanya memang kita segar. Coba ya, kalian pagi-pagi udah segar, betul segar, kecuali yang ngantuk ya. Kecuali yang ngantuk ya, pagi-pagi itu segar. Dan memang kabar kita pagi itulah yang menentukan. Kadang kita sehat, kita senang, kita apa, itu pagi-pagi itulah. Makanya pagi-pagi itu seorang mukmin itu disuruh untuk bagaimana tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya, jadi kata Rasul tuh gitu. Man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang pagi harinya tidak memikirkan urusan orang mukmin, maka dia bukanlah bagian dari orang mukmin. Maksudnya sehari itu harusnya dia mikirin orang Islam. Jadi bukan mikirin dirinya sendiri. Atau pagi-pagi kita udah mikirin. Makanya sangat layak kalau kita itu diingatkan untuk mendoakan orang-orang yang kemudian mungkin ada hak kepada kita. Ya, itu wirid kita. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya, itu subuh. Walaupun banyak digunakan di sore hari juga pakai itu. Aku mohon ampun kepadaku untuk diriku dan untuk kedua orang tuaku, kan itu ya? Ya kan? Wali ashabil huquqi wajibati alayya, dan juga orang-orang yang memiliki hak yang harusnya aku tunaikan kepadanya. Jadi kita dipunya utang, diutangin sama orang mukmin yang lain harusnya kita doain, itu kita doain, kita mohonkan ampun.
Kenapa? Kalau pagi hari kita sudah memikirkan umat Islam, nah itu kita menjadi bagian dari umat Islam. Tapi sahabat ditanya oleh Rasul ini, kaifa asbahtum? Ya kan? Bagaimana keadaan pagi hari kalian? Gitu. Ya, ini maksudnya waktu pada saat kalian memasuki waktu subuh. Lalu kemudian sahabat itu menjawab, faqalu asbahna. Mereka berkata, pagi hari kami, maksudnya di sini ai sarana fis sobahi. Maksudnya ini adalah pekerjaan kita. Jadi di sini sarana itu maksudnya itu adalah bekerjanya dia, atau maksudnya kegiatan dia di pagi hari itu apa, atau keadaan dia di pagi hari itu apa? Mu'minina billah. Jadi dia ini para sahabat ini maksudnya apa? Hari ini saya beriman kepada Allah. Ini yang pertama, Masya Allah. Ya, gitu. Jadi ini yang kemudian hari ini kita beriman kepada Allah Jalla wa'ala, ya, Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, wa ma alamatu imanikum, apa alamat, apa tanda iman kalian? Jadi kalau kalian misalnya ditanya bagaimana, saya beriman. Nah, dulu juga sahabat begitu, saya beriman kepada Allah. Apa tandanya iman? Nah ini dia. Lalu kemudian dikatakan, apa tanda iman kalian? Faqalu nasbiru alal bala. Mereka berkata, kami bersabar terhadap kesusahan, termasuk kesusahan bangun tidur pagi-pagi ya, kesusahan kehidupan. Hari ini banyak sekali urusan, hari ini kekurangan, hari ini mungkin banyak lagi kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah kepada umat Islam. Bersabar ya. Hari ini misalnya belum berkepikirkan misalnya uang dari mana untuk membayar ini, bayar itu misalnya. Hari ini misalnya masih ada sakit yang diderita, pagi-pagi masih sakit misalnya, ya, bersabar, itu tanda iman, ya. Nasbiru maksudnya ujian di sini. Jadi maksudnya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, minallahi taala, itu betul, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Jadi bersabar terhadap kesulitan. Memang sabar itu bisa, sabar itu sabar terhadap musibah, sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk tetap dalam taat, itu juga kesabaran. Tapi yang memang dimaksud di sini sebagai ciri pertama dari tanda seorang beriman itu adalah apa? Sabar terhadap ujian, kesulitan. Ya. Kali kesulitan nih, ya, belajar susah, ngafalin belum, sabar, hafalin sedikit demi sedikit. Dan jangan berpikir misalnya untuk yang lain, tapi untuk diri kalian, dan Allah yang memerintahkan, gitu. Sabar susahnya kita. Mana dia? Wa nashkuru ala rukhai. Ya. Wa naskuru ala rakhai, rakha. Dan kami bersyukur terhadap keluasaan, rakha. Ini bahkan diberitahu ya, ay al ittisa'u fil ma'isyah. Nah, bersyukur terhadap kelapangan dalam kehidupan ini, alhamdulillah. Jadi tanda beriman itu kita bersyukur. Alhamdulillah kalian masih bisa makan hari ini, tadi sahur ya. Alhamdulillah masih bisa belajar ya. Alhamdulillah masih bisa pakai pakaian yang menutup aurat. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ya juga belajar itu. Kadang mikir susahnya mah susah terus. Tapi ternyata alhamdulillah ada rezeki ya. Tiba-tiba ada yang membantu, tiba-tiba ada yang kemudian kebaikan menerima tiba-tiba, banyaklah kita bisa taat pada Allah, kita bisa berdoa,
bangun pagi hari dengan keadaan sehat, ya, dengan enak sekarang. Nih sekarang kajian nggak ngantuk gitu kan, alhamdulillah. Ya, belajar nanti walaupun misal bersabar dan bersyukur, itu tanda kedua. Syukur. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Ya, pada sahabat kepada Rasulullah SAW bahwa dia bersyukur. Ya. Berikutnya, wa tardo bil qada. Nah, dan ridho terhadap qada. Ridho terhadap ketentuan. Mana misal contoh yang paling gampang, kalian diciptakan menjadi seorang anak perempuan, nggak nerima, pengen jadi laki-laki, ini nggak ridho. Insya Allah, ya, nggak normal, ridho. Kenapa sih saya dilahirin malah misalnya di Jawa nih, misalnya kan, kok nggak di Arab aja biar bisa bahasa Arab? Loh, bisa apa tahu nanti kalau dilahirin di Arab jadi unta, gimana coba? Iya dah, gawat itu. Atau misalnya, wah saya ini main belajar Islam, kenapa nggak dilahirin pada masa Rasul? Loh, kenapa begitu? Masa Rasul juga ada yang dilahirin pada masa Rasul jadi musuh Rasul, ya, jadi Abu Jahal. Oh, gimana coba? Bersyukur sekarang ini, ridho terhadap qada takdir kita. Oh, ternyata kita ini dilahirkan gini. Ya, sudah selesai, kita jadi wanita. Bukan kita, kalian ya. Misalnya kan, harus dipahami itu, ridho terhadap qada. Kan belajar ya qada qadar, ya. Mana ada lingkaran yang dikuasai, ada lingkaran yang menguasai kita. Nanti yang kalau yang belum belajar tuh qada qadar. Ya. Itu ada qada, ada takdir, ketentuan. Yang kadang qada itu adalah juga dari apa? Dari efek orang lain. Ya. Ridho, lapang dada, rela. Ya dah. Rela kita. Ridho terhadap qada. Maksudnya di sini apa? Ini bahkan dijelaskan. Ai al hukmu al ilahi, atau misalnya ketentuan atau hukum ilahi, ketuhanan, fi a'yanil maujudati, pada seluruh zat yang ada, ala ma hiya alaihi, atas apa yang harusnya memang terjadi pada zat itu, minal ahwali fil azali, dari satu keadaan dari masa dahulu, dari alam azali, dari yang telah ditentukan oleh Allah di mana? Di Lauhil Mahfuz. Allah telah tentukan. Jadi tercatat nih, ya, Alifah. Misalnya, Alifah ditentukan menjadi gitu kan, seorang wanita muslimah. Seorang perempuan maksudnya. Itu sudah ditentukan dari zaman azali. Tapi ini bukan urusan kita, ini perbuatan Allah. Jadi sudah ditentukan, ridho terhadap itu, ya kan? Gitu. Ilal abadi, sampai selamanya, sampai kemudian ya berakhirnya ketentuan-ketentuan tadi. Ini yang harus kita latih, ya dah, anak-anak. Ya, kita latih, kita ridho. Kenapa kita kemudian malah tidak senang dengan apa? Hal-hal yang memang sudah seharusnya memang terjadi pada kita, ya. Gitu. Tapi kalau yang kita kuasai, yang kita bisa rubah, ini kita usahakan. Menghafal Quran, menerapkan syariat, itu kita kuasai itu, ya. Memahami syariat Allah, ya kan? Berdakwah, itu bagian yang kita kuasai. Lalu pada saat berdakwah, pada saat menghafal Quran tiba-tiba sakit, ya sudah istirahat, ya tak? Berobat. Nah, kembali ridho lagi, ini qada. Tapi sebelum sakit misalnya kita nggak menjaga, misalnya main-main, dihisab, ya, tahu misalnya sakit lambung, ya, besok jajan misalnya, jajan yang pedes-pedes, jajan yang ini nggak beres dia. Walaupun sakitnya itu menjadi qada bagi dia, tapi usaha atau sebelumnya itu perbuatannya itu menjadi sesuatu yang akan dihisab kepada dia. Ya, ini. Jadi ridho terhadap qada tadi. Faqala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah SAW, antum mu'minuna haqqa, kalian benar-benar menjadi seorang mukmin yang sebenarnya. Apa maksudnya?
ai imanan mutabiqan lil waqi, yaitu keimanan yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan konteksnya. Makanya ada definisi iman itu apa? Tasdikul jazm al mutabbiqu lil waqi an dalilin. Ya, pembenaran yang pasti yang sesuai dengan fakta disertai dengan dalil. Dalilnya bisa dalil akli, bisa dalil nakli, ya kan? Pembenarannya utuh terhadap apa? Bagian keimanan mana saja sesuai dengan faktanya, sesuai dengan keadaannya tuh. Jadi definisi itu ada di kitab ini nih. Ya kau tanya, itu definisi dari mana? Oh, definisi di kitab Nasul Ibad tuh. Ya, maka harusnya tuh ngerti dengan keimanan kayak gitu tuh. Gitu. Gitu. Jadi kata Rasulullah, antumul mu'minuna haqqa, kalian itu benar-benar orang mukmin yang sejati, yang sebenarnya. Wa rabbil Ka'bah, al-waw lil qasam, wawunya di qasam, demi Tuhannya Ka'bah, demi Allah, maksudnya di sini kata Rasulullah. Nah ini kemudian diberi penjelasan ya. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, termasuk yang mengarang kitab ini, Ibnu Hajar Asqalani, dikatakan di sini apa? As-sabru salasu maqamat. Sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ini adalah tarkus syaqwa. Jadi kalau orang sabar, nah ini penjelasannya. Sabar itu yang pertama adalah meninggalkan pengaduan, meninggalkan atau tidak mengadu, gitu, tarkus syaqwa. Enggak ngeluh, enggak ngadu kepada Allah juga. Wah, kok enggak ngadu kepada Allah? Maksudnya enggak ngadu kepada orang-orang. Kalau kepada Allah itu jelas. Ya. Jadi kita ini tenang saja, tahu bahwa ini qada, sabar saja susahnya itu. Jadi diam saja juga enggak apa-apa. Ya. Ini derajat yang pertama, meninggalkan tarkus syaqwa. Wahia darajatut tabi'in. Ini derajatnya para tabi'in. Ya. Yang kedua, waridha waridha bil maqduri. Ya, ridho terhadap yang telah ditakdirkan. Ridho dia. Ya, dia ridho, rela, tahu bahwa ini dari Allah ya. Nah ini dikatakan di sini, wahia darajatul jahidin. Ya. Ini adalah derajat para orang-orang yang zuhud. Gimana orang zuhud? Orang yang lebih mementingkan apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang ada di dunia. Orang yang menempatkan dunia di tangannya, bukan di hatinya. Orang yang zuhud, yang tidak terbuai dengan urusan dunia. Ini. Gimana kalau dia bersabarnya? Ridha. Oh, luar biasa nih. Nah, derajat yang ketiga, wal muhibbatu, apa nih? Lil ibtila'i. Wal muhibbatu lil ibtila', yaitu orang yang lebih mencintai terhadap apa? Cobaan, yang suka. Oh, kok suka maksudnya? Ya rela, senang terhadap cobaan. Jadi dia tidak berkeluh kesah, juga ridho. Ya kalau cobaan ini akan menjadi pahala bagi dia. Wahia darajatus siddiqin. Ya, dan ini adalah derajat para orang-orang siddiqin. Orang-orang yang siddiqin. Oh, dalam ayat itu ada 4 golongan penghuni surga, minan nabiyyina wa syuhada'i minan nabiyyina wasiddiqina wa syuhada'i was salihin. Jadi siddiqin ini adalah orang ya di bawah derajat para nabi dan syuhada. Ya.
siddiqin, derajat para orang-orang masuk surga. Mana dia lagi nih? Fafil hadis, dan dari satu hadis di sini. Nah, dari satu hadis dikatakan, ubudillaha ala ridha. Sembahlah Allah dengan ridha, dengan penuh kerelaan. Makanya kita diajarin tuh, raditu billahi rabba. Ya, aku ridho Tuhanku. Ya, kalau di TK di sini diajarin tuh, raditu billahi rabba wa bil islami dina, ya. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bil Qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu. Ya. Itu raditu billahi rabba, ridha Allah itu Tuhan kita. Nah, kata Rasulullah, ubudillah ala ridha fa illam tastati, apabila kamu enggak bisa beriman dengan penuh keridhaan, fa fis sabri ala ma takrahu, maka sungguhnya pada kesabaran dari yang tidak disukai itu khairun kasirun. Sabar terhadap yang tidak disukai itu adalah apa? Kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah, ya. Loh. Paham gak nih? Berikutnya udah makalah selanjutnya. Nah, jadi ini adalah nasihat dari dua hadis di sini dikatakan. Tadi, orang yang kemudian bersabar terhadap kesusahan, ya dah. Dia kemudian bersyukur terhadap kelapangan, ya kan? Gitu. Dia itu sudah dua tanda keimanan. Dia bersyukur terhadap kelapangan tadi, dan juga dia ridho terhadap ketentuan, rela. Ya. Ini adalah tanda keimanan. Antumul mu'minuna haqqa. Kalian itu adalah orang yang beriman dengan sejatinya. Paham? Nah, ini pelan-pelan pagi-pagi kita. Nah, makanya kita latih terus. Makanya kadang kita kalau lagi sakit sabar. Ya, kalian terus belajar. Kalau lagi susah sabar. Kalau lagi senang juga tadi bersyukur, alhamdulillah, ya. Kemarin katanya ada yang beli kue-kue ya, mana? Kok nggak sampai ke bawah nih? Ada yang waktu kapan tuh? Beli apa? Oh, nggak ada lagi. Minggu lalu. Siapa yang beli makanan? Ya nggak apa-apa. Kalau kalian punya rezeki, kesenangan, saling berbagi kepada kawan-kawannya boleh. Ya, bersyukur. Ya, gitu. Bersyukur juga ridho, sudah gitu ya, paham? Tapi kita juga harus tahu ada yang kita kuasai untuk kita kerjakan. Apa itu? Kita harus menjadi orang yang selalu terikat dengan syariat, terikat dengan hukum Allah. Silakan, ada yang mau ditanyakan, mau ditambahkan dari para asatidz atau anak-anak mau bertanya? Cukup ya? Paham ya? Ya. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah